Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Ayahnya dirawat di rumah sakit. Anaknya berlutut untuk meminjam uang dari sanak keluarganya. 20 tahun kemudian mereka menyesal. Di desa ada seorang anak laki-laki bernama Gia Hui. Ibunya meninggal saat dia lahir. Ayahnya bekerja sangat keras untuk membiayai kebutuhan mereka. Saat Gia Hui berusia 15 tahun, saat masih di bangku SMA, tiba-tiba guru wali kelasnya memanggilnya. Keperluannya adalah untuk memberitahu bahwa tetangganya baru saja menelpon dan mengatakan bahwa ayahnya mengalami kecelakaan saat memperbaiki rumah. Sekarang sedang dalam keadaan darurat. Setelah menerima informasi itu, Gia Hui segera ke rumah sakit. Ayahnya masih berada di ruang gawat darurat. Dokter memberitahu Gia Hui bahwa dia harus menyiapkan biaya rumah sakit. Jika tidak, tindakan pengobatan tidak bisa dilakukan. Gia Hui kembali ke rumah untuk membuka tabungannya, tapi hanya ada beberapa uang. Itu tentu saja tidak cukup untuk membayar biaya rumah sakit. Dia harus berusaha untuk meminjam uang. Gia Hui lari ke semua saudaranya untuk meminjam uang. Di depan pintu sambil berlutut dia mengatakan situasi ayahnya dan bermaksud meminjam uang. Sekarang belum punya uang, tapi 10 tahun lagi dia akan mengembalikannya 10 kali lipat. Mayoritas kerabatnya mengatakan bahwa mereka sendiri tidak punya uang sehingga tidak dapat meminjamkan. Gia Hui tidak menyerah. Dia berlari untuk pergi ke rumah yang lain. Dia tahu bahwa mereka tidak meminjamkan uang bukan karena mereka tidak punya uang, namun karena mereka tahu bahwa keluarga Gia Hui terlalu miskin dan rasanya tidak akan mungkin bisa membayarnya untuk membayarnya. Pada akhirnya setelah 9 kali berlutut, hanya 2 saudara yang setuju memberi pinjaman kepada Gia Hui. Di desa, beberapa tetangga mengambil inisiatif untuk membawa uang untuk Gia Hui. Akhirnya nyawa ayahnya Fuong berhasil diselamatkan. Kesehatan Fuong berangsur-angsur stabil. Tapi Gia Hui tidak mengikuti saran ayahnya. Dia berhenti sekolah dan segera berupaya untuk menghasilkan uang. Pada awalnya gajinya hanya 3,4 juta, tapi dengan jumlah itu dia mampu menghemat sampai 2,5 juta. Dalam 3 tahun, dia sudah mampu melunasi semua hutangnya. Tak terasa 20 tahun telah berlalu. Suatu hari ada sebuah mobil mewah memasuki sebuah desa kecil. Diparkir di depan sebuah rumah tua. Dari dalam mobil keluar seorang pria berpakaian elegan, rapi, dan mahal. Orang-orang di desa tersebut mengenal bahwa pria itu adalah Gia Hui. Gia Hui mengetuk rumah tua tersebut dan setelah seorang wanita tua keluar dia langsung berkata, "Bibi, ingatkah Bibi akan kata-kata yang pernah aku katakan 20 tahun yang lalu ketika meminjam uang untuk biaya pengobatan ayah?" Wanita tua itu hanya tertawa dan mengatakan bahwa mereka masih bersaudara dan hanya bisa membantu sebanyak yang mereka bisa bantu, tidak berpikir banyak. Gia Hui segera berkata, "Tidak, bukan cuma itu. Aku mengatakan bahwa 10 tahun lagi aku akan mengembalikan sebanyak 10 kali lipat. Dan karena sekarang sudah berlalu 20 tahun, maka aku harus mengembalikan sebesar 100 kali lipat." Saat itu juga Gia Hui mengambil sebuah tas dan berkata, "Ini Bibi, 100 kali lipat uang yang Bibi pinjamkan dulu, 20 tahun yang lalu." Saat itu Gua Hui diberi pinjaman sebesar 10 juta. Jadi sekarang Gua Hui memberi 1 miliar. Selain itu, satu saudaranya yang lain juga menerima uang sebesar 100 kali lipat jumlah yang dipinjamkan dulu. Tahun itu banyak tetangga juga membantu ayahnya. Dia tidak melupakan siapapun mengikuti formula lama untuk membalas setiap orang yang pernah menolongnya dulu.
Saudara kerabat yang dulu tidak memberi pinjaman kepada Giyahui sekarang sangat menyesal. Mereka menyesal pada saat itu tidak memberi pinjaman untuk Giyahui. Dan bukan hanya itu saja, ternyata Giyahui juga menyekolahkan anak-anak saudara dan tetangga di desa. Dan tentu saja keluarga dan tetangga dulu yang pernah membantunya. Tidak perlu diceritakan, itu adalah prinsip hidup Giyahui. Setiap hari dia berusaha bekerja keras untuk mewujudkan prinsip hidupnya sendiri. Salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.